Saya partner sama Dr. Bilal Philips, beliau dari Amerika. Beliau yang memasuk Islam kan 3.000 tentara Amerika waktu itu. Ada tablik akbar kita di Senayan waktu itu. Dia berbicara, kebetulan dia bisa berbahasa Arab dan dia bicara sama saya, kira-kira saya bahas apa. Saya bilang sama dia, Anda kan mu'allaf, cerita aja tentang bagaimana Anda masuk Islam. Dan bagaimana mengislamkan 3.000 tentara Amerika itu. Nanti masalah akidahnya saya ngomong. Akhirnya dia ngomong lah, dia dalam bahasa Inggris ada yang terjemahkan, saya dalam bahasa Indonesia menjelaskan tentang materi masing-masing gitu. Tapi subhanallah penuh masjid itu, masjid itu penuh. Setelah itu, tidak tahu kenapa tiba-tiba di akhir materi saya sempat terlintas, tiba-tiba aja saya bilang, di sini kalau ada yang hadir non Muslim dan mau syahadat silakan ke depan. Saya tidak tahu kenapa saya ngomong gitu. Tiba-tiba aja saya terpikir, subhanallah ada datang tuh, 3 orang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf telah terlambat tadi Bapak Ibu sekalian, karena ada udzur syar'i dan kami sudah coba berusaha secepat mungkin, tapi insyaAllah menunggu dalam majelis ini dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kemarin atau pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan buku kita tentang masalah berumah tangga, bagaimana membentuknya, merawat, membangun di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukunya sudah selesai. Sekarang kita pindah ke bedahan buku baru ya. Dan kita akan membedah buku Sahih Hadis Qudsi dan syarahnya. Nah, di buku ini nanti sampai ke depannya, pertemuan kita sampai selesai kita akan bahas buku ini. Dan buku ini kalau yang sudah pegang bisa dilihat di bagian cover belakangnya ya. Ini cover depannya Sahih Hadis Qudsi yang ditulis oleh Syekh Ishamuddin atau Isamuddin Asy-Syabaiti atau As-Sabaiti tepatnya. Ini di bagian belakangnya itu ada keterangan supaya ibu-ibu terutama yang hadir secara offline bisa lihat. Jadi faham apa yang dimaksud dengan hadis qudsi. Walaupun kita memang akan membahas lagi satu pertemuan dalam pertemuan perdana kita ini tentang apa sebenarnya hadis qudsi. Karena ini hal yang baru bagi banyak kaum muslimin ya. Di situ ada disebutkan kalau di cover belakangnya, ibu balik bagian belakang, ibu bisa lihat hadis qudsi memang berbeda dengan hadis biasa. Sesuai dengan namanya, hadis qudsi itu bersumber dari Allah yang Maha Kudus. Maksudnya suci. Meskipun dari sisi redaksi, Nabi SAW yang menyampaikannya. Hadis qudsi yang dikompilasikan ke dalam satu karya seperti buku ini termasuk hal yang langka. Karena jarang sekali. Kalau buku-buku hadis secara umum itu cukup banyak ya, dan ragamnya banyak sekali. Ada yang cuma 40 hadis, ada yang cuma 10 hadis, ada yang lengkap ribuan hadis misalnya. Terlebih lagi hadis-hadisnya telah dipilih. Khusus buku ini, hadis ini telah dipilih dari riwayat-riwayat yang sahih saja. Karena kalau pernah dengar dan pernah ikut kelas hadis kan ada hadis yang sahih, ada yang hasan. Kalau sahih itu yang paling benar lah, karena ada dari 2 sisi. Sisi jalur sanad namanya, sanad itu yang meriwayatkan hadis. Misalnya fulan dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW. Ini namanya sanad, orang-orang ini namanya sanad. Semuanya harus terpercaya. Kemudian matan yang kedua, isinya hadis itu sendiri. Dua-duanya harus betul-betul sempurna, baru dikatakan hadis yang sahih. Kemudian ada yang hasan, hasan itu di bawahnya sedikit. Contoh misalnya ada di antara perawi-perawi hadis tadi yang tidak sekuat hafalannya dengan yang golongan yang pertama tadi. Maka turun derajatnya ke hasan, tapi juga bisa diterima. Kemudian ada hadis yang dhaif atau lemah. Nah, hadis lemah ini biasanya ada di antara perawi-perawi hadis tadi itu, mungkin dia lemah secara hafalan, atau dia majhul, nggak jelas statusnya orang ini tinggal di mana, ya, atau dia terputus misalnya antara dia sama orang yang dia diriwayatkan di atasnya, seakan-akan gurunya padahal dia tidak ketemu gitu ya. Kemudian ada yang keempat, hadis maudhu namanya, hadis palsu. Nah, ini banyak juga yang tersebar di masyarakat, hadis-hadis yang dikarang-karang. Karena biasanya orang kalau bilang Rasulullah bersabda, nah berarti bisa diterima langsung gitu ya.
Walaupun sebenarnya itu dusta. Nah ini namanya hadis maudhu, hadis palsu. Nah itu berlaku pada hadis biasa penyampaian Nabi SAW atau hadis qudsi. Sama juga penyampaian Nabi, nanti akan kita panjang lebar jelaskan sebentar lagi tentang seperti apa bedanya antara hadis Nabi SAW yang dikenal dengan hadis nabawiyah, kemudian hadis qudsi dan ayat-ayat Al-Quran. Karena tiga-tiganya adalah sumber dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis qudsi juga ada yang maudhu, ada yang palsu, ada yang lemah atau dhaif. Makanya buku ini kita pilih karena buku ini hanya menyortir yang sahih saja. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi, oh iya ternyata hadisnya sahih, gitu kan? Dan di buku ini disebutkan juga takhrijnya, maksudnya dikeluarkan atau diriwayatkan oleh siapa. Misalnya diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, oleh Abu Daud. Jadi jelas kita nggak perlu ragu lagi mempelajari banyak sekali hadis di sini, ya. Karena buku kita ini itu kalau kita lihat sampai di halaman paling terakhirnya itu akan membahas hadis, ya. Di nomor 545. Ya, berarti buku ini berisikan 545 hadis qudsi, ya. Yang berarti cukup banyak, ya. Hadis-hadis ada ratusan jumlahnya, 500 lebih hadis. Pembahasan di buku ini masih di cover bagian belakangnya. Dibalik bukunya Bu ya, coba dibalik dulu. Di bagian belakang sini, saya lagi baca bagian belakang. Nah, bagian belakangnya bukunya. Kalau yang belum punya bukunya mungkin di depan ada itu insya Allah. Oh habis, baik, nanti nyusul. Ya, masih pertemuan perdana. Nah, di dalam buku ini, di cover bagian belakang ada yang dikasih warna merah oleh penerbit. Karena itu bahasannya. Dikatakan pembahasan buku ini ada tauhid dan keimanan, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada taubat, ada infak, zakat dan sedekah, ada larangan-larangan Allah, ada zikir dan doa, ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, ada kematian dan siksa kubur juga hari kiamat, ada jihad di jalan Allah, ada syafaat pada hari kiamat, pertolongan, rahmat Allah, melihat Allah pada hari kiamat, kemudian kebajikan dan akhlak baik, surga, para nabi, orang-orang terdahulu, peristiwa akhir zaman, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Jadi itu kurang lebih gambaran isi buku ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku seperti ini, apalagi tebal, ya, memang yang menarik adalah dibedah bersama. Karena kalau ini dibeli sendiri kayaknya mimpi kalau dibaca itu ya. Apalagi mau dikhatam, mau diselesaikan, itu kayaknya nggak mungkin. Bukan tidak mungkin sih, mungkin, tapi tipis kecil sekali persentase. Karena kita orang Indonesia ini secara internasional pun memang ada bukti kita malas membaca gitu ya. Mungkin kita lebih suka melihat atau mendengar gitu. Itu bukan sebuah kekurangan, tetapi semua negara punya kelebihan masing-masing. Cuma membaca ini salah satu poin yang penting dalam menuntut ilmu. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau Bapak Ibu lihat di YouTube kami punya metode yang berbeda ya. Di playlist YouTube itu semuanya kajian bedah buku. Sedikit sekali tablik akbar, sedikit sekali bahasan tentang tema khusus, misalnya cuma satu kali pertemuan. Kebanyakan saya kalau di majelis taklim, saya udah pas ada waktu lowong diminta, saya langsung iyakan, lalu saya kasih buku, kita bedah sampai selesai. Mau 10 tahun ya 10 tahun, saya nggak pindah-pindah gitu ya. Nah itu metode yang kami gunakan. Karena dulu saya lama jadi dosen di kampus, saya lihat metode pendidikan kampus ini perlu ditarik ke majelis-majelis taklim. Jadi di majelis kami itu alhamdulillah semua ibu-ibunya, bapaknya bawa bukunya. Kemudian mereka menulis di situ. Jadi seperti orang kuliah, bedanya tidak ada ujian dan tidak bayar aja gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi memang metode yang kita gunakan bedah buku. Nah salah satu nilai plus dan nilai kurangnya, kalau nilai plusnya kita akan sistematis. Kita nggak perlu cari lagi tema pertemuan depan nanti tema apa yang kita cari ya. Karena sudah continue. Itu yang kelebihan daripada bedah buku seperti ini. Cuma minusnya, misal ada materi yang sudah pernah kita dengar, kemudian dia terulang bahasannya misalnya. Atau ada materi yang mungkin menurut kita tidak perlu untuk dibahas sekarang. Contoh gitu ya. Sehingga pada saat dibahas, aduh kayaknya saya lagi pengen tema yang lain. Nah seperti itu, memang itu sering terjadi kalau ada bedah buku seperti ini. Cuma memang positifnya lebih banyak daripada negatifnya gitu ya. Positifnya itu kita lebih sistematis, kita lebih kaya ilmu. Jadi memang bedah buku seperti ini paling cocok bagi para penuntut ilmu gitu ya. Dan untuk beli buku seperti ini, kalau Bapak Ibu beli, yang paling pertama harus buka covernya dulu. Serius ini, dibuka plastiknya ya.
Karena ada banyak orang datang ke pameran buku, toko buku beli buku, bagus nih judulnya, dibawa pulang nggak dibuka-buka. Ya, kadang-kadang ada orang sampai beli double bukunya karena dia nggak tahu, dia nggak pernah baca. Ya, oleh karena itu memang harus dibuka dulu covernya, tulis tanggalnya di situ. Misalnya kayak hari ini nih, ini hari pertama nih, ya, tanggal ini, hari ini kita mulai bedah nih, tahun berapa. Ya, ada beberapa ibu-ibu di kajian-kajian kami yang lain memang begitu, akhirnya dia tulis, Ustadz kita sudah 5 tahun ya bedah buku ini, Ustadz kita sudah 7 tahun bedah buku ini ya, karena ini awalnya dicatat tahunnya. Ya, karena target kita bukan buru-buru menyelesaikan, tapi bagaimana Bapak Ibu sampai padanya informasi dan siap menerapkan apa yang dipesankan oleh syariat gitu ya. Hal yang kedua, setelah buka cover buku adalah perhatikan daftar isi. Nah, di daftar isi kalau yang pegang bukunya itu bisa dibuka, dilihat daftar isi apa aja bahasannya. Setiap kali Bapak Ibu beli buku, lihat daftar isi, mana judul yang paling menarik. Misalnya ini buku tentang rumah tangga, terus cari daftar isi dulu. Oh ternyata ada tentang ini, tentang itu misalnya. Keharmonisan suami istri atau pendidikan anak. Apa kira-kira yang paling menggelitik buat kita. Terus kemudian ditandain, mulai baca dari situ. Misal buku itu 200 lembar, 100 lembar. Terus ada judul yang menarik bagi kita di halaman 57. Baca aja dulu halaman 57 gak apa-apa. Jadi itu nanti mau motivasi kita untuk mau tahu semua isi buku. Mirip waktu saya pernah berbagi, bukan saya ajarkan tapi saya berbagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa hafal Quran mudah. Ya. Kalau kita urut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 1 sampai 114, ini butuh perjuangan besar. Karena harus orang yang sudah punya jiwa pendidikan tinggi. Dia mau memang hafal Quran, dia mau cari informasi. Itu tidak semua orang punya begitu. Ya. Caranya gimana supaya menarik? Ibu dan bapak lihat daftar isi Al-Quran. Mana surah yang paling kita sukai. Misal contoh dari 114 surah itu, ibu karena perempuan, saya mau baca tentang wanita, An-Nisa. Atau surah Maryam. Mulai dari surah itu. Mulai dari surah itu, tidak usah dari awal. Ini untuk hafal ya. Beda kalau kita membaca untuk mengkhatam, memang dari awal sampai akhir. Karena Al-Quran punya 4 hak dari kita. Kita membacanya, ngerti nggak ngerti, yang penting kita khatam. Ini hak yang pertama. Ya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Quran dan dia mahir, maka kedudukannya sama dengan para malaikat. Bacaannya benar, dia semangat, dia baca, dikhatam dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah yang kedua, Al-Imran yang ketiga, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus sampai surah An-Nas, itu ya, 114. Ini hak yang pertama. Jadi ngerti nggak ngerti khatam aja. Setiap hurufnya dapat 10 pahala, gitu ya. Karena kata Nabi SAW, saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 dan mim 1. Berarti alif lam mim 30 pahala. Yang kedua adalah kita mentadabburi, merenungi isinya. Nah ini mulai masuk ke tafsir, terjemahan ya. Tapi kalau ini yang kedua, ibu dan bapak tidak harus berurut. Beda dengan yang pertama tadi. Pilih surah yang paling kita suka. Saya pengen sekali mentadabburi Al-Quran. Pengen tahu, penasaran kenapa sih dalam Al-Quran ada nama-nama hewan. Surah Al-Baqarah, ya, sapi betina. Ya, surah An-Naml, semut. Surah An-Nahl, lebah. Surah Al-Ankabut, laba-laba. Ya, surah Al-Fil, gajah. Ada apa? Kenapa Al-Quran namakan ini? Nah, kalau Bapak Ibu baca ke tafsirnya, tadabbur ayat atau terjemahannya, biasanya di awal-awal surah itu ditulis kenapa dinamakan ini. Apa korelasinya dengan surah sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi untuk tadabbur ayat Al-Quran tidak harus berurut. Ini hak yang kedua. Kita baca surah yang paling kita suka. Yang paling gampang sebenarnya sih mulai dari juz 30. Ya, karena banyak surah-surah yang pendek, ya kan gitu. Kemudian yang ketiga menghafal. Nah, metode menghafal sama dengan metode mentadabburi. Jadi ibu dan bapak tidak harus mulai dari Al-Baqarah. Karena kalau baru mau hafal langsung Al-Baqarah 280 sekian ayat, itu nanti akhirnya jenuh, manusiawi itu ya. Maka kita mulai dari surah-surah yang kita suka gitu. Kita mau baca tentang surah Al-Qiyamah, tentang hari kiamat ada surah Al-Qiyamah, ada surah Zalzalah gitu ya. Tentang nabi-nabi, ada nabi-nabi disebut Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, ada nama-nama mereka dipakai. Ada gabungan surah Al-Anbiya namanya. Nah contohnya begitu. Nanti kalau kita sudah tersentuh secara keimanan, kita akan lebih tertarik untuk menyelesaikan semuanya. Nah seperti itu kurang lebih. Ya. Dan dalam metode menghafal Al-Quran, coba
Bapak Ibu jadikan prinsip hidupnya sebulan harus tambah 1 surah. Nah gitu. Saya nggak bilang tiap hari ya. Nanti bilang Ustadz berat. Tapi kalau sebulan nggak mungkin berat. Misalnya hafal juz 30 aja. Ya, juz 30. Misalnya 1 bulan ibu tambah 1 surah. Ya udah anggap 3 tahun 4 tahun baru hafal juz 30. Nggak apa-apa. Tapi jangan lewat 1 bulan tanpa ada tambahan 1 surah. Sayang banget itu. Ya. Dan itu dipakai dalam sholat duha, di rakaat pertama, rakaat kedua, di sholat qobliyah, sholat duhur, sholat asar. Dipakai ulangi nanti seperti ibu hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena sering diulangin kan. Nah seperti itu. Metode dalam yang ketiga, dalam menghafal ini, hak Al-Quran yang ketiga adalah kita tidak harus berurut. Makanya ada orang hafal dari Al-Fatihah, Al-Baqarah berurut sampai 100. Ada juga orang dari belakang. Juz 30, juz 29, juz 28, itu tidak ada masalah. Ada orang per surah sampai dia selesaikan 30 juz. Itu juga ada. Yang keempat yang terakhir adalah mengamalkan isinya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita bicara tentang daftar isi. Kalau sekarang metode yang kita gunakan karena saya akan membedah, maka kita berurut. Karena saya akan bedah satu-satu. Ibu dan bapak hadis pertama itu ini maknanya, ini hikmahnya, ini pelajaran bisa diambil itu ya. Tapi kalau Anda beli buku sendiri, maka mulai dengan metode yang saya bilang tadi. Buka daftar isi, mana yang paling menarik, tandain. Oh hadis qudsi ini ternyata yang paling saya pengen bahas ini, pengen tahu infak. Misalnya tentang infak. Nah bab nomor 3 itu dilingkarin, mulai di situ baca. Nanti kita tertarik tuh untuk menyelesaikan semua isi buku. Kita akan penasaran nantinya. Seperti itu kurang lebih. Nah jadi daftar isi ini ada bab 1 tentang tauhid dan keimanan, bab 2 tentang sholat, bab 3 tentang infak, dan seterusnya, puasa, dan banyak sekali bahasan sudah kita sempat singgung tadi, sampai nanti ada di halaman 652 tentang keutamaan-keutamaan secara umum. Begitu kurang lebih. Kemudian kita lewatin muqaddimah serta sistematik penulisan buku. Itu kurang lebih ada 3 lembar. Itu tidak kita bahas. Sekarang kita langsung masuk ke masalah hadis qudsi. Ya. Itu ada di halaman 6. Kalau yang pegang bukunya ada di halaman 6 ya. Di halaman 6 disebutkan hadis qudsi secara definisi. Apa sebenarnya hadis qudsi? Umumnya penulisan karya ilmiah yang ditulis oleh para ulama itu pasti pakai definisi. Ya. Contoh misalnya kalau kita masuk ke buku-buku besar, buku-buku fikih. Kalau mereka bahas tentang sholat, mereka jelaskan sholat itu apa secara definisi. Etimologi, secara bahasa, sholat itu doa. Kemudian secara terminologi atau istilah, sholat itu adalah gerakan-gerakan khusus. Dengan bacaan khusus yang dimulai dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam misalnya. Puasa juga dijelaskan begitu, zakat juga begitu, haji juga begitu. Semua ada definisi supaya kita mengerucut, memahami, oh ini yang sedang dibahas. Begitulah tujuan definisi. Hadis qudsi ini, tadi sudah kita paparkan di awal ya, qudsi itu dari sifat kudusnya Allah. Kudus itu maksudnya suci. Allah nggak punya kekurangan, Allah nggak akan punya hal-hal negatif. Semuanya di sisi Allah itu positif dan semuanya sempurna, gitu ya. Makanya dikatakan hadis qudsi untuk membedakan dengan hadis umumnya yang Nabi sampaikan. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Contoh misalnya kalau hadis yang nabawi yang biasa, Nabi langsung bilang, lakukanlah ini, jangan lakukan itu. Tapi kalau hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW akan mengatakan, Allah berfirman, aku meriwayatkan dari Tuhanku. Nah seperti itu ya. Ini Allah mewahyukan. Nah itu dikatakan dengan istilah hadis qudsi. Perbedaan dasarnya begitu, nanti akan kita paparkan sebentar. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah, tetapi bukan dengan rangkaian, susunan serta kemukjizatan seperti Al-Quran. Beda, kalau Al-Quran dia betul-betul lafadznya khusus ya, dan memang dia berurut ya, diletakkan sesuai dengan yang Nabi SAW suruh. Kenapa surah Al-Alaq 5 ayat pertamanya kan adalah 5 ayat pertama yang turun di Gua Hira, di Jabal Nur. Kenapa berada di juz 30? Siapa yang menatanya seperti itu? Kita mengatakan Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW memberitakan Allah untuk mengatakan 5 ayat ini masukkan dalam surah Al-Alaq, letakkan di juz 30. Ayat ini turun, letakkan di Al-Baqarah. Nah, saya sekian-sekian. Sampai terjadilah rangkuman jadi 30 juz seperti itu. Ya. Sementara hadis qudsi, dia bukan seperti Al-Quran. Nabi sampaikan hari ini,
Mungkin minggu depan disampaikan lagi, seseorang penulis hadis bisa menaruh ini hadis pertama atau ini hadis kedua. Bisa menaruh ini hadis ke-60 atau hadis ke-70, tidak masalah. Kalau Al-Quran tidak bisa, memang harus Al-Fatihah surah nomor 1, ayatnya 7 nggak bisa berubah. Al-Baqarah juga begitu, nggak bisa diubah. Nah seperti itulah. Makanya dikatakan di sini hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah, tapi bukan dengan rangkaian susunan serta kemujizatan seperti Al-Quran. Rangkaian dan susunan lafaz atau kalimat dalam hadis qudsi hampir sama dengan atau seperti hadis nabawi, seperti yang Nabi sampaikan. Kalau Nabi bilang kerjakanlah ini, jangan kerjakan itu, tuh hadis nabawi namanya. Bedanya dengan hadis qudsi, dikatakan Allah berfirman, tuh aku meriwayatkan dari Tuhanku. Nah begitu. Secara umum hadis qudsi termasuk hadis nabawi karena yang meriwayatkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksi atau matan hadis qudsi memiliki ciri khas yang bisa dan mudah dikenali. Hal ini akan saya jelaskan, kata penulis ya, dalam pendahuluan ini. Maka untuk itu saya mengucapkan segala puji dan karunia hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat mengenai lafaz dan makna hadis qudsi, apakah keduanya berasal dari Allah ataukah maknanya saja. Masalah ini nanti akan dipaparkan pada akhir bab. Seperti itu kata penulis. Sekarang lebih detail kita mengetahui apa itu hadis qudsi. Ya. Susunan kalimatnya, redaksi yang umum digunakan untuk menunjukkan satu hadis atau riwayat sebagai hadis qudsi adalah redaksi yang secara gamblang menyebutkan penisbatan kepada Allah. Misal, Rasulullah SAW bilang, ya Allah berfirman, atau Rabb kalian berfirman, atau Allah mewahyukan, ataupun redaksi serupa lainnya yang menyandarkan perkataan atau makna sesuatu yang diriwayatkan perawi kepada Allah dengan tegas secara implisit. Ada juga redaksi-redaksi lain yang untuk mengenali hadis qudsi, yaitu melalui petunjuk atau indikasi yang terlihat jelas. Ada petunjuk atau indikasi jelas. Seperti contoh hadis dalam buku kita ini di urutan 337. Ya. Kalau pegang buku nggak perlu buka itu, karena itu ada di cukup jauh ya. Ini ada di halaman kurang, karena lafaz hadis sudah ditulis di sini oleh penulis, langsung ditulis itu di 337, ada di halaman 434. Tentang kisah disembelihnya kematian pada hari kiamat nanti, ya. Tapi di sini sudah ditulis lafaz hadisnya. Seperti apa itu? Maksudnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti yaumal qiyamati fayuqafu 'ala as-sirat fayuqal ya ahlal jannah fayattali'una khaifina wajilina an yukhraju min makanihim alladhi hum fihi thumma yuqal ya ahlan nar فيتلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم ربنا هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيه أبدا. Artinya hadis ini lafaz hadis yang tadi dibilang ada indikasi yang menjelaskan secara jelas ini memang adalah hadis qudsi karena ada respon langsung dari Allah di dalam hadis. Ya. Terjemahannya kata Nabi SAW, kematian didatangkan pada hari kiamat lalu akan didirikan atau ditegakkan di atas sirat yang dibentangkan di jalanan yang di atas neraka ya. Kita semua akan lewatin sirat yang lebih tipis dari rambut, gelap, licin, itu semua tergantung amal. Kalau amal Bapak Ibu bagus, maka ada orang yang lewat seperti cahaya, kilat. Ada orang lewat seperti kuda yang berlari, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti berlari, orang manusia berlari, ada yang seperti berjalan lalu dia lemah sambil dia merangkak, ya. Dan dia tidak mampu karena amalnya tidak mendorongnya. Dan ada orang yang jatuh ke neraka dulu karena dosanya lebih banyak. Nah, nanti akan diletakkan di atas sirat kematian. Ya, wujudnya kematian nanti akan ada pada hari kiamat. Kan semua orang akan merasakan mati. Nah, mati itu nanti kalau kita meninggal, kita akan lihat, oh ternyata mati itu begini wujudnya ya. Nah, nanti mati itu didatangkan lagi setelah semua penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Didatangkan lagi. Kemudian diseruhlah kepada ahli surga, wahai ahli surga, wahai penghuni surga. Semoga kita termasuk ini insyaAllah.
Para penghuni surga bergegas dengan penuh kekhawatiran kalau-kalau akan dikeluarkan dari tempat mereka berada. Jadi orang kan sebenarnya konsep dasar kalau sudah masuk surga, Bapak Ibu sekalian, kita nggak mungkin keluar lagi. Kalau masuk neraka masih bisa keluar, tapi ada syaratnya. Dia adalah orang-orang beriman, ya. Tapi dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Itu disiksa dulu sampai habis dosanya baru dikeluarkan. Tapi kalau munafik, musyrik, orang kafir tulen, selesai. Khalidina fiyah, kekal selamanya dalam neraka. Tapi kalau di surga nggak akan mungkin keluar. Nah, waktu ahli surga lagi nikmatin istananya, dayang-dayangnya, makanan dan segala macam, diseruhlah mereka, dipanggil, wahai ahli surga. Maka mereka ketakutan pada saat itu, khawatir dikeluarkan dari surga. Begitu dikatakan dalam hadits ini. Kemudian dikatakan, wahai penghuni neraka. Maka para penghuni neraka bergegas dengan gembira kalau-kalau akan dikeluarkan dari tempat mereka berada. Mereka dipanggil, mereka pikir mereka akan dikeluarkan atau diringankan siksaannya. Kemudian dikatakan kepada kedua penghuni tempat ini, surga dan neraka, apakah kalian mengenali ini? Sambil diperlihatkan kematian itu dalam wujud. Riwayat hadis yang lain menyebutkan didatangkan dan diwujudkan seperti seekor domba. Seperti seekor domba gitu ya. Kemudian ditanyakan kepada para ahli surga dan neraka, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, tentu wahai Rob kami. Nah, yang pegang buku bisa digaris bawah itu ya. Tentu wahai Rob kami. Kalau ibu-ibu dan sudah terima dalam bentuk foto, bisa diambil edit, ya, bisa digarisin tuh, ya kan? Bisa kan? Di handphonenya kan bisa diketik, edit di bagian atas tuh ada kayak gambar pena, diklik, kemudian digaris bawahi. Nah, tentu wahai Rob kami. Ini yang membuktikan kalau hadis ini hadis qudsi. Kenapa? Karena ahli surga dan neraka mengatakan tentu wahai Rob kami. Berarti bicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti ada satu petunjuk yang jelas kalau hadis ini adalah hadis qudsi. Ya gitu. Lalu dikatakan itu adalah kematian. Semua ahli surga, ahli neraka kenal kalau itu adalah kematian. Kemudian diperintahkan agar kematian disembelih di atas sirat. Ya. Lalu dikatakan kepada dua golongan tersebut, keduanya kekal dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ya. Di sini dikatakan oleh penulis, Rasulullah SAW menyatakan fayuqal, kemudian dikatakan tanpa menyebutkan subjek atau siapa yang mengatakan secara implisit, beliau tidak menegaskan siapa yang menyeru penghuni surga dan neraka itu. Apakah malaikat atau Allah gitu ya. Juga yang bertanya kepada mereka mengenai kematian, apakah kalian mengenal ini? Belum dijelaskan itu Allah kah yang berbicara atau malaikat yang berbicara. Awalnya kata penulis, kita tidak mengetahui apakah yang bertanya itu Allah ataukah malaikat. Hingga terungkap jawaban pertanyaan tersebut dari para penghuni surga yang disebutkan pada pertengahan hadis ini, yaitu dengan tanggapan mereka, tanda kutip, tentu wahai Rob kami. Maka ini menunjukkan bahwa yang berbicara dan bertanya kepada mereka adalah Allah Azza wa Jal. Melalui indikasi ini kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Nah seperti itu ya. Berarti bisa Rasulullah SAW yang bilang Allah berfirman, Rob kalian berfirman, Allah mewahyukan. Nah itu semua makna hadis qudsi. Tapi kalau Nabi tidak sebutkan, ada cara lain mengetahui indikasi ini hadis qudsi. Kalau ada petunjuk yang seperti ini, ternyata respon langsung dari Allah kepada orang yang sedang diajak bicara di dalam hadis. Nah seperti itu kurang lebih. Kemudian kita masuk, tentu hadis ini nanti akan kita paparkan penjelasannya ya. Tapi hadis ini adalah hadis yang paling menggembirakan penghuni surga dan paling menghinakan penghuni neraka. Ini hadisnya. Karena Bapak Ibu tahu sendiri, orang kalau di dunia ini menghadapi hukuman, misal ada pencuri, maling di pinggir jalan digebukin, ya. Kapan orang berhenti gebukin? Kalau kasihan itu kecil sekali persentasenya, apalagi kalau dia maling gitu ya. Orang berhenti itu kalau lihat dia mati. Kalau orang sudah mati nggak ada yang mau gebukin. Orang tahu orang mati nggak ada rasa apa-apa lagi, kan gitu. Sekarang ibu dan bapak jengkel sama satu orang, begitu dia mati selesai. Orang mati itu tahu sudah nggak ada lagi responnya gitu ya. Kita kalau lihat ada orang mati, jenazah di sebelah kita, di depan kita, sebelahnya ada orang hidup. Kita lihat beda sekali, ini nggak bisa bergerak, ini bisa bergerak, ini bisa ngomong, yang hidup, yang ini yang mati nggak bisa ngomong dan seterusnya. Saya pernah sholat Jumat di dekat kantor,
Kemudian ada jenazah mau disolatin habis sholat Jumat. Subhanallah, sementara saya lagi ada di belakang jenazah itu, saya melihat sambil merenung. Ini sebelahnya orang yang hidup, sebelahnya manusia sama tapi sudah meninggal. Gak bisa buat apa-apa, yang meninggal, yang hidup masih bisa bergerak, dengarin khutbah, respon, kotak amal diisi dan segala macam. Berarti seseorang memang harus memaksimalkan selama dia hidup gitu ya. Karena kalau sudah meninggal gak bisa buat apa-apa. Dia gak bisa buat apapun. Terputus semua sumber amalnya. Maka dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana ya, kematian itu akan dihilangkan. Tidak ada lagi kematian, ya. Sehingga sejalan dengan makna firman Allah, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan mati kecuali satu kali. Jadi Bapak Ibu, kita ini mati cuma sekali. Bagaimana saya cara memahami mati itu, Ustaz? Ibu dan Bapak seperti kalau tidur. Tiap hari kita tidur kan? Coba lihat bagaimana kalau kita tidur, letakin kepala, ngantuk, udah hilang. Nah seperti nanti gitu kalau kita meninggal. Kita tiba-tiba aja sudah meninggal. Ruh kita keluar, cuma lihat jasad kita ditangisin orang, segala macam. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Ruh sudah dikeluarkan. Mirip seperti tidur. Makanya kata Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Tidur saudaranya kematian. Nah gitu. Jadi begitu mudah dia akan datang dan hitungan detik saja. Cuma ini satu kali saja. Satu kali dihadapi. Orang-orang beriman tidak akan pernah takut dengan mati. Orang kafir, munafik takut dengan mati. Ketakutan ini alami muncul karena mereka tidak beriman, mereka tidak punya persiapan. Orang beriman justru merasa senang dengan kematian. Kalau Bapak Ibu sampai pada level merasa rindu meninggal, rindu ingin masuk surga, rindu ingin bertemu Allah, itu berarti level imannya sudah sangat bagus. Karena memang orang-orang beriman merindukan kematian. Kenapa para sahabat mau mati syahid? Sampai mereka dipotong tangannya, ditusuk dadanya. Hamzah itu sampai dimutilasi oleh Hindun pada saat sudah meninggal. Darah-darah semuanya. Kenapa mereka mau semua itu? Karena mereka tahu memang mati itu cuma satu kali. Habis mati selesai. Ya, mereka tidak akan rasakan lagi kecuali satu kali. Dan itu mati itu bagi orang beriman pintu menuju kepada kehidupan abadi. Sekali kita meninggal, asal kita beriman aja dan amal soleh, itu tiketnya selesai. Janji Allah pasti benar. Surga depan mata kita. Gak ada keraguan, kehidupan abadi. Kita akan bertemu dengan semua orang yang pernah kita mau ketemu. Anak yang meninggal duluan, suami, istri, orang tua, kakek, nenek, moyang kita semua kita ketemu. Nabi-nabi semua kita ketemu. Makanya para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh dulu, karena mereka faham ini, mereka tuh kalau ada yang mau meninggal, ini temannya lagi sakit keras, didatangin lalu mereka bilang, berita gembira buat kamu. Orang mau meninggal dibilangin berita gembira. Kenapa? Dijelasin alasannya. Yang hidup ini, yang sehat, sambil mengatakan pada teman yang sedang sakit, yang sudah mau sakarat. Dia kata, karena sebentar lagi kau akan ketemu dengan Allah. Hanya tunggu mati nih. Kau akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Kau akan lihat hasil daripada amalmu. Selama ini kan kita puasa, zakat, sedekah, haji. Kita gak pernah lihat hasilnya kan. Nah mati dulu baru bisa lihat hasilnya. Maka mereka faham itu. Oleh karena itu orang beriman tidak pernah takut dengan kematian. Bagi mereka itu justru kebaikan. Karena mereka akan berpisah dengan rutinitas dunianya dan akan menerima hasil daripada amal. Siapa yang takut? Ya orang kafir, orang munafik, atau orang penuh dengan dosa. Secara alami dia takut. Kenapa? Karena dia tahu ini ada hukuman sebenarnya. Fitrahnya itu tahu nanti masalah dia kalau dia meninggal, gitu ya. Makanya Bilal radhiyallahu anhu waktu ditanya, apa pendapatmu tentang kematian? Beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Nah betapa bahagianya orang nanti kalau masuk surga, didatangkan kematian dan kita semua sudah pernah lihat. Kemudian dikatakan, disembeli lalu dikatakan tidak ada mati sesudah ini. Riwayat hadis yang serupa dengan ini tapi bukan hadis qudsi. Nabi SAW sampaikan, hadis Nabawi, kata Nabi SAW, maka didatangkan mati dalam wujud seperti domba, lalu disembelih di antara surga dan neraka, lalu dikatakan kepada ahli surga, kekekalan untuk kalian selama di surga, tidak ada lagi kematian sudah ini. Maka mereka tambah bahagia. Karena kekal. Kepemilikan surga itu khalidina fiha, kekal ya. Kalau di dunia ini ibu dan bapak punya rumah sementara, mobil sementara, handphone ini sementara, semua sementara. Karena kalau kita meninggal akan jadi warisan. Mobilnya, rumahnya, nggak ada kepemilikan abadi. Tapi di surga, sekali bapak ibu punya istana itu punya bapak ibu selamanya. Nggak ada lagi pindah tangan, khalidina fiha, kekal selamanya, gitu kan? Nah itu kan kebahagiaan abadi. Karena luar biasa, kita nggak ada pindah tangan, nggak ada kematian. Kata Nabi SAW, nanti akan kita bahas di hadis-hadis tentang surga insya Allah. Kata Nabi SAW, masuk surga tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, tidak akan ada buang air besar, tidak akan buang air kecil, nggak ada WC di surga.
Kata Nabi SAW, makanan minuman yang dikonsumsi dari surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka. Kalau di dunia kan maaf, kita kencing, kita buang air besar. Di surga nggak ada lagi. Akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Nggak ada lagi, nggak ada WC, nggak ada segala macam. Orang di surga tuh nggak ada tidur, capek, nggak ada. Setiap detiknya kenikmatan. Saya pernah bedah 30 bab tentang surga, Bapak Ibu sekalian. Itu ada hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, ahli surga itu kalau duduk di satu sisi istananya, maka dia tidak pindah selama 70 tahun. Karena nikmatnya. Satu sisi aja nih. Untuk pindah ke sisi yang sebelahnya, itu dia tunggu 70 tahun. Karena dia nikmatin banget. Dia pindah itu bukan karena bosan. Dia pindah ke sisi yang lain. Dan istananya sekian luas. Ya. Surga itu seluas langit dan bumi. Makanya untuk memotivasi kita supaya semangat dengan Islam ini, semangat dengan hijrah, semangat itu harus banyak baca tentang surga dan neraka. Itu bukan pilihan, kewajiban. Masuk dalam rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat itu masuk dalamnya adalah mati, prosesi kematian, bagaimana mati orang beriman, bagaimana mati orang kafir, kemudian alam barzah, ketemu mungkar nakir di kuburan, bagaimana jadi taman dari taman surga kalau orang-orang beriman, dan lubang-lubang neraka kalau orang kafir, kemudian hari kebangkitan, ditimbangan amal hari kiamat, kemudian baru surga dan neraka. Nah ini satu rangkaian yang memang harus diketahui. Jadi kalau Bapak Ibu baca tentang surga dan terus ulang-ulangi, nanti kita tuh memang target kita surga. Dan orang kalau targetnya surga pasti baik. Karena ahli surga itu pasti jujur, pasti amanah, pasti tanggung jawab, pasti pemaaf, pasti dermawan. Tidak bisa masuk surga kalau nggak begitu. Nah kita begitu, kalau kita baca tentang neraka, kita jadi takut untuk berbohong, menipu, berzina. Karena ternyata ini tempatnya neraka loh. Neraka itu begini siksaannya. Orang yang paling ringan siksaannya begini, dikasih sendal kata Nabi SAW dari bara api yang membuat otaknya mendidih. Dan sekian banyak siksa-siksaan yang pernah kami bedah. Itu kurang lebih 33 bab tentang masalah neraka, surga neraka ya. Bukunya tidak tebal. Kalau Bapak Ibu mau dengar nanti, usahakan rutin dengarin setiap malam kalau mau tidur. Khusus bedah buku itu aja. Menambah keimanan, di playlist YouTube kami ada judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 bab surga, 33 bab tentang neraka. Maka itu bisa. Nah seperti itulah. Bayangkan kebahagiaan kalau kita sudah masuk surga. Lalu dikatakan kalian akan kekal, tidak ada kematian sesudah ini. Nah, bagaimana bahagianya itu? Gitu kan? Kita tidak akan pernah keluar lagi. Dan kecelakaan bagi ahli neraka karena akan dikatakan tidak ada lagi mati buat kalian. Kalian akan masuk ke dalam neraka selamanya. Nah ini betul-betul kesengsaraan luar biasa. Sampai ada hadis yang berbunyi, kalau nanti orang kalau masuk neraka, Bapak Ibu sekalian wa na'udzubillah, itu akan mereka akan teriak-teriak memanggil Malik. Malik ini penjaga neraka, malaikat. Ya, dipanggil-panggil, "Wahai Malik, tolong minta pada Allah ringankan buat kami sehari saja." Gitu kan? Maka malaikat-malaikat Malik dan juga malaikat yang lain ada istilah malaikat Zabaniyah. Pernah dengar ya? Zabani kan Allah bilang begini, "Falyadu unadiya." Silakan penghuni neraka itu panggil siapa yang mereka mau panggil. Sanadu Zabaniyah. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah penjaga neraka. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, kalau orang menunggangi kuda cepat 100 tahun belum bisa lewat dari awal pundak ke lehernya. Karena besarnya malaikat penjaga. Jadi memang harus dibaca supaya kita takut. Gak boleh sembarangan melanggar gitu ya. Nah itu nanti malaikat-malaikat tidak menjawab mereka seupah kalau tidak salah selama 40 tahun atau berapa, tidak dijawab ya. Akhirnya setelah itu pun malaikat mengatakan kalian tidak ada negosiasi, tetap di neraka ini. Akhirnya mereka panggil Tuhan mereka Allah. Allah ini punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu ya. Tapi jangan lupa, ini bagi orang-orang yang patuh. Kalau kita suka melanggar, tidak bisa sifat Ar-Rahman, Rahim yang dipegang. Yang benar itu adalah syadidul iqab, berat siksaannya. Itu begitu, makanya Allah bilang, sampaikan hamba-hambaku wahai Muhammad, kalau aku maha pengampun, maha penyayang, dan aku juga sangat keras siksanya. Pengampun penyayang bagi orang yang patuh. Kalau Bapak Ibu punya pegawai di kantor, rajin, patuh, kita sayang sama dia, hormatin dia, kasih haknya. Tapi kalau ada yang ugal-ugalan, ya kita benci dia. Nah itu contoh rasionalnya. Jadi nggak mungkin kita selalu lalai ibadah, malas segala macam, ulang-ulangi dosa terus mau masuk surga. Oh Allah kan Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun. Nggak bisa, nggak pas. Kita harus alahkan itu kepada siksanya yang berat gitu ya. Nah seperti itulah. Nanti di neraka itu orang akan panggil Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Bayangkan kalau umur bumi ini miliaran tahun gitu ya. Karena kita kan manusia ini Bapak Ibu sekalian adalah makhluk terakhir.
Sebelum kita sudah ada jin. Semua ini hewan-hewan tumbuhan sudah lama, sudah ada. Sebelum manusia jauh. Makanya waktu Nabi Adam Allah ciptakan, iblis sudah ada. Golongan jin sudah ada. Bumi ini sudah ada. Sudah lama dihuni oleh jin. Entah Allah alam berapa ribu tahun. Jadi kita ini makhluk terakhir Allah ciptakan. Manusia itu. Ya. Jadi memang sudah ada. Nah, seumur bumi Allah enggak jawab. Allahu alam berapa miliar tahun. Setelah itu Allah juga menjawab dalam surah Al-Mu'minun, Allah katakan ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dalam neraka dalam kondisi terhina dan jangan kalian bicara dengan aku. Kata Nabi SAW setelah itu, ya, maka mereka menangis, pengganti air mata mereka adalah darah. Mereka enggak bisa lagi bicara apa-apa karena Allah pun Tuhan mereka enggak lagi mengasihi mereka. Nah, itu penyesalan abadi bagi orang-orang ahli neraka. Makanya waktu dikatakan di sini, hai ahli neraka, kalian akan kekal selamanya. Maka mereka makin sedih, nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, ini kenapa masalahnya apa? Cuma satu, karena kekafiran, kemunafikan, nggak mau beriman. Gampangnya masuk Islam, cuma syahadat selesai. Berapa banyak sahabat yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, begitu syahadat, masuk ikut perang, terbunuh mati syahid, masuk surga. Makanya saya sering berbagi, kalau Bapak Ibu punya kenalan non-Muslim, jangan ragu tawarin Islam. Tidak usah pikir bagaimana nanti dia masuk Islamnya. Terima atau enggak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya tawarin Islam saja. Kamu masuk Islam enggak? Kita jelasin tentang Islam. Kita enggak tahu kata-kata kita yang mana yang menyentuh untuk orang masuk Islam. Ya, saya pernah isi di Senayan, di masjid di Senayan itu. Waktu itu kebetulan saya partner sama Dr. Bilal Phillips. Beliau dari Amerika. Beliau yang memasuk Islam kan 3.000 tentara Amerika waktu itu. Ada tablik akbar kita di Senayan waktu itu. Dia berbicara, kebetulan dia bisa berbahasa Arab. Dan dia bicara sama saya, kira-kira saya bahas apa. Saya bilang sama dia, Anda kan mu'allaf. Cerita aja tentang bagaimana Anda masuk Islam. Dan bagaimana mengislamkan 3.000 tentara Amerika itu. Nanti masalah akidahnya saya ngomong. Akhirnya dia ngomong lah, dia dalam bahasa Inggris ada yang terjemahkan, saya dalam bahasa Indonesia menjelaskan tentang materi masing-masing gitu. Tapi subhanallah, penuh masjid itu. Masjid itu penuh. Setelah itu, tak tahu kenapa tiba-tiba di akhir materi saya sempat terlintas, tiba-tiba aja saya bilang, di sini kalau ada yang hadir non-muslim dan mau syahadat silakan ke depan. Saya tidak tahu kenapa saya ngomong gitu. Tiba-tiba aja saya terpikir, subhanallah ada datang tuh, 3 orang datang. Terus syahadat dengan saya di situ. Dia syahadat. Ternyata ada juga orang non-muslim. Kita tidak pernah tahu. Ternyata dia tersentuh dengan pertemuan itu dan dia mau masuk Islam. Nah, kita tidak pernah tahu. Sebab hidayahnya orang gitu ya. Karena masalahnya kalau kita biarkan meninggal dalam keadaan kafir, selesai. Ini kekal di neraka. Ini luar biasa. Makanya Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu sudah resep luar biasa itu. Tapi banyak juga orang tidak sadar ya. Karena Islamnya dirusak selama dia hidup. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita dalam azan mengulangi syahadat? Kan muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita disunnahkan juga mengikuti muadzin. Itu kan berarti pengulangan syahadat. Kenapa pada saat tahiyat kita ulangi juga? Angkat telunjuk lalu asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kita ulangi syahadat? Kenapa ada hadis Nabi SAW, siapa yang selepas wudu kemudian membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ada pembaharuan syahadat. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada detik-detik hidup kita di mana lewat batal Islamnya. Orang tidak tahu. Misal ibu dan bapak ada yang bercanda. Saya mau keluar dari Islam . Itu bahaya sekali itu. Satu kata begitu aja bisa murtad dari Islam, bahaya. Ya. Atau dia buat hal-hal yang membatalkan keislamannya. Dia pungkiri Al-Quran. Dia pungkiri ayat-ayat Al-Quran. Dia pungkiri hadis-hadis Nabi SAW. Dia hina istri-istri Nabi misalnya ya. Ini sahabat-sahabat Nabi ini bahaya, bisa pada tingkat kekufuran gitu ya. Ya, seperti banyak orang-orang Syiah lakukan, itu bahaya sekali ya. Oleh karena itu memang ada hal-hal yang seperti ini. Nah, ini makna umum ini ya. Nanti kita akan masuk membahas hadis ini di hadis nomor 300 itu lebih panjang lebar. Kita akan lebih panjang lebar. Ini saya cuma kebetulan hadisnya lewat, maka saya jelaskan kedudukan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang paling membahagiakan bagi orang-orang beriman dan paling menyengsarakan orang-orang kafir neraka, karena mereka masing-masing akan kekal dalam kepemilikannya itu ya. Cuma sedikit saya tambahkan, masalah kata-kata Allah atau firman Allah khalidina fiha bagi ahli surga, itu ada 2 makna. Makna yang pertama, khalidina fiha, kita akan memiliki kepemilikan selamanya ya. Itu berarti nikmat sekali karena kita tidak akan keluar lagi dari surga ya. Itu bagus.
Tapi ada makna yang kedua, khalidina fiha, kekal selamanya. Ini makna keduanya juga penting, yaitu sekali bapak ibu miliki kedudukan itu, tidak bisa pindah ke kedudukan yang di atasnya. Contoh misalnya, kalau kita bilang 100 derajat surga, dalam sebuah hadis disebutkan jarak antara 1 derajat ke derajat di atas itu antara langit dan bumi. Ada riwayat lain menjelaskan derajatnya itu 100 tahun. Nah kalau misalnya dari ini angka 100 cuma contoh ya. Surga jauh lebih daripada itu levelnya, ribuan mungkin jutaan level gitu ya. Tapi misalnya angka 1 sampai 100. Bapak Ibu dengan amal yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ternyata sampai di level 30 misalnya. Begitu masuk surga, masuklah di istana level itu sudah sangat mewah sebenarnya gitu ya. Tetapi nanti di surga kita bisa ketemu. Ibu dan bapak nanti bisa ketemu sama adiknya, sama kakaknya, sama tantenya. Mungkin mereka di level 50. Mereka lebih bagus otomatis. Memang sudah tidak ada hasad. Allah sudah angkat penyakit hati, tidak ada lagi iri. Tetapi tetap ada penyesalan. Penyesalannya kenapa? Coba dulu saya puasa Senin Kamis ya, saya seperti dia. Coba dulu saya sholat malam seperti dia. Coba dulu saya hadir majelis ilmu seperti dia. Coba dulu saya ulang-ulangi haji seperti dia. Maka saya sama dengan dia, tapi sudah tidak ada manfaatnya. Karena ibu dan bapak khalidina fiha di level 30. Yang bisa membuat kita pindah 30 ke 50 sekarang, mumpung hidup. Nah itu poin penting itu secara keimanan harus difahami. Supaya jangan kita suka tunda-tunda amal soleh. Karena amal soleh itu gak bisa terulang. Kalau tadi ada yang tidak sholat duha, kemudian baru dengar sabda Nabi SAW, siapa yang keluar mengerjakan sholat duha, maka dicatatkan baginya pahala umroh lengkap. Begitu kata Nabi. 2 rakaat sholat duha. Selain hadis tentang seperti bersedekah untuk 360 sendi. Maka dia baru mau niat kerjakan sekarang. Bisa gak dia kerjakan sekarang? Udah gak bisa, udah lewat waktunya, ya kan? Ibadah itu perbedaannya sama dosa Bapak Ibu sekalian. Kalau ibadah, sekali Bapak Ibu luput, gak bisa kita kejar. Tadi malam gak sholat tahajud, kita baru tahu sekarang, baru semua sholat, gak bisa kita sholat, sudah lewat. Dan tentu pahala kita beda dengan orang yang mengerjakannya. Ini fahami baik-baik Bu ya, supaya Ibu tahu, oh gak boleh luput nih. Ada orang miskin, gak usah tunda, jangan bilang orang miskin depan, mungkin itu amal terakhir, udah sedekah aja. Selesai gitu. Seperti itulah. Jadi amal ibadah itu nggak bisa kita tunda-tunda, jangan tunda. Karena penundaannya itu membuat dia tidak bisa terulang. Kecuali di waktu yang lain. Terpaksa kita duhanya hanya bisa besok, kalau masih hidup. Sholat malamnya nanti malam. Luput lagi, besoknya lagi baru bisa, nggak bisa. Tapi kalau dosa, kita berbuat dosanya 10 tahun, 20 tahun, kita taubat, masih bisa dibersihkan. Dosa masih bisa dibersihkan. Itu rahmatnya Allah. Tapi derajat di surga nggak bisa. Makanya beda derajat antara orang yang baru hijrah 1 tahun dengan orang yang sudah hijrah 5 tahun. Orang yang sholat dari 50 tahun sholat 5 waktu, ada yang baru 20 tahun sholat. Bagaimana bisa kita samakan? Gak mungkin. Makanya harus jeli menangkap itu. Bahwasanya penentuan derajat di surga itu adalah dari amal-amal kita. Dan jangan luputkan setiap peluang amal saleh. Ya, jangan terus-menerus nunda gitu. Baik, kita masuk ke poin C-nya. Ini tentang masalah keberadaan hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi terdapat dalam kitab-kitab as-sunnah atau hadis, ya. Seperti kitab-kitab musnad, sunan, mu'jam, jami'. Ya, kalau yang pegang bukunya bisa ditandain, kalau yang di handphone juga bisa ditulis kalau mau buat note ya. Ini istilah nama-nama buku yang dibuat oleh ulama-ulama hadis. Ada musnad seperti musnadnya Imam Ahmad, ya. Itu disilakan dengan musnad, ya. Kemudian ada juga sunan. Sunan itu seperti kalau pernah dengar Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Susunan sunnah Nabi. Tapi ini istilah-istilah dipakai untuk dipakai para penyusun buku hadis. Kemudian mu'jam. Mu'jam itu seperti kamus sebenarnya, ya. Tapi itu juga ada seperti ya ditulis oleh At-Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Kabir misalnya. Kemudian ada jami'. Ini juga istilahnya gabungan. Jami' itu bisa karena orang berkumpul atau tulisan terkumpul satu tempat disilakan dengan jami'. Ya, ini contoh istilah-istilah buku-buku atau yang bisa ditemukan hadis-hadis qudsi di dalamnya. Periwayatannya tidak dipisahkan dari hadis-hadis lain pada bab khusus atau tempat tersendiri. Ini secara umum. Meskipun demikian sejumlah ulama berusaha mengumpulkan beberapa hadis qudsi ke dalam kitab-kitab tersendiri sebatas kemampuan masing-masing. Maksudnya kalau ibu dan bapak buka misalnya Sahih Bukhari. Pernah dengar Sahih Bukhari ya?
Nah misal kita akan temukan dari 6.000 sekian hadis dalam Sahih Bukhari, itu ada campuran antara hadis nabawi, Nabi langsung sampaikan atau Nabi mengatakan dari Tuhanku, atau Allah berfirman, hadis qudsi digabung. Tidak ada pengkhususan ini hadis qudsi, tidak ada ditulis. Cuma nomor urut, nah biasa begitu. Tapi ada juga ulama yang mengkhususkan, seperti buku kita ini sekarang, ini khusus hadis qudsi saja. Tidak ada hadis yang umum gitu ya. Seperti itulah. Di poin D periwayatannya. Sebagian besar hadis qudsi diriwayatkan melalui orang per orang, dalam kurung secara ahad. Udah tahu ahad belum? Nah ada istilah dua bu ya Bapak Ibu sekalian. Ada dalam istilah periwayatan hadis ada ahad, ada mutawatir namanya. Perhatikan di bawahnya ada juga itu. Di bawah ahad ada tulisan dimiringkan mutawatir. Lihat nggak? Hah? Masih hidup nggak ini? Masih. Kalau beda buku begini ya. Ini kayak orang kuliah memang. Jadi kalau biasa terima materi-materi ringan, hari ini materinya berat. Ya. Tapi oke, kalau enggak naik level nanti ya. Ya. Jadi ada periwayatan hadis Bapak Ibu sekalian, kalau jalurnya satu saja, misalnya begini. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Dan ternyata cuma jalur ini aja. A ke B, B ke C, C ke sahabat Nabi, sahabat Nabi ke Nabi. Ini tidak ada periwayatan lain, cuma ini saja. Namanya hadis ahad. Satu jalur aja. Tapi kalau jalurnya banyak, misalnya A, B, C, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi di atas. C, D, E misalnya, kemudian Anas bin Malik. Ada banyak jalurnya, namanya hadis mutawatir. Jadi jalurnya banyak berarti mutawatir, kalau cuma satu hadis ahad gitu ya. Lalu dikatakan, ya, saya ulangi, sebagian besar hadis qudsi diriwayatkan melalui orang per orang atau secara ahad. Tidaklah berbeda dengan hadis nabawi. Sebagian berstatus mutawatir, jalurnya banyak, hanya saja tidak banyak yang mutawatir. Itulah alasan mengapa hal-hal yang terjadi pada hadis nabawi juga dialami oleh hadis qudsi, seperti derajat sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Hadisnya sahih paling benar jalur periwayatan dan matan isi hadisnya. Kalau kurang sedikit namanya hasan. Kurang sedikit misalnya ada orang yang tidak jelas statusnya dikatakan dhaif. Dhaif itu lemah. Ya, dhaif lemah. Kalau maudhu' palsu. Ya. Ada juga ulama khusus, ini kalau kita bahas masalah hadis panjang lebar. Hadis sahih saja itu seperti buku kita ini semua sahih. Enggak ada lagi yang selain daripada itu. Biasanya digabung sama hasan. Ada juga ulama khusus tulis hadis lemah saja, dhaif, untuk menjelaskan ke umat ini jangan diamalin kena lemah misalnya. Apalagi kalau hadis maudhu' juga banyak ulama nulis buku khusus hadis palsu. Karena kadang-kadang tersebar di tengah masyarakat dikira benar padahal tidak benar. Nabi tidak pernah sampaikan. Dan ini dosanya besar sekali ya. Kalau orang sengaja bohong atas nama Nabi SAW. Baik. Saya dikatakan bahkan karena masyarakat umum begitu antusias mencarinya, mencari hadis qudsi, kondisi ini dijadikan celah oleh para pendusta dan pemalsu hadis untuk memalsukannya. Sehingga sanad-sanadnya harus dicermati dengan baik dan matannya. Sanad tadi saya bilang ya, sanad itu jalur periwayatan Bapak Ibu sekalian ya. Fulan dari fulan dari fulan dari sahabat Nabi, itu namanya sanadnya. Kalau matan isi hadisnya. Misal fulan dari Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat itu adalah matan hadis. Di situ disebutkan ya. Sehingga sanad-sanadnya, maksudnya jalur periwayatan hadisnya harus dicermati dengan baik dan matannya, matan isi hadisnya. Isi hadisnya, tekstualnya gitu ya. Itu harus diperiksa agar diketahui sahih tidaknya hadis tersebut. Itu cara periwayatannya, mirip dengan hadis nabawi. Poin E-nya, kedudukannya, hadis qudsi tidak punya kekuatan mukjizat seperti Al-Quran. Namun keluhuran penisbatannya dan kelembutan tema matannya memberi kesan tersendiri ketika didengar. Serta mudah diterima oleh jiwa di samping pengaruhnya yang nyata bagi perasaan dan hati nurani. Maksudnya lebih banyak hadis qudsi itu dia sebenarnya menyentuh secara keimanan. Nah mirip tadi kita sebut masalah, itu baru sebagian syarah ya. Hadis nomor 337 tadi itu tentang surga neraka gitu. Dia lebih banyak bicara dengan hati manusia. Makanya digunakan kebanyakan untuk pelembutan hati, penataan jiwa gitu ya. Seperti itu dah. Di poin F-nya,
Topik dan tujuan inti dari hadis qudsi tidak seperti hadis nabawi. Hadis qudsi tidak mengungkapkan hukum-hukum fikih atau syariat-syariat yang terkait dengan ibadah. Matan hadis qudsi hanya berfokus atau terfokus pada pembinaan dan pendidikan jiwa manusia sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan rabbani. Maksudnya supaya mereka lebih tersentuh secara iman dan akhirnya lebih lunak anggota tubuhnya untuk bisa tunduk mengerjakan ibadah. Kita bisa melihat hadis qudsi memotivasi jiwa agar melakukan amalan ketaatan dan amalan yang dianjurkan, mengingatkannya agar tidak melakukan kemaksiatan apalagi kemungkaran, menyerunya kepada kebaikan, keutamaan serta akhlak mulia, mengarahkannya agar mencintai dan mencari keridhaan Allah, mendorongnya untuk meraih surga dan memperingatkannya dari azab neraka. Itu isinya. Tema topik daripada hadis qudsi lebih kepada masalah keimanan dan penataan jiwa gitu. Maka itu inti hadis qudsi adalah nasihat, pengarahan dan pendidikan jiwa. Poin G-nya, karya-karya utama yang banyak ditulis atau kapan sih mulai ditulis disusun hadis qudsi? Penulis mengatakan sini kitab yang memuat hadis-hadis qudsi pertama kali ditulis oleh Muhyiddin bin Al-Arabi pada abad ke-6 Hijriah atau tahun 700-an Hijriah. Beliau rahimahullah mengumpulkan 101 hadis qudsi dalam kitab yang diberi judul Mishkatul Anwar fi Maruya Anillahi Subhanahu Minal Akhbar. Kalau mau tulis terjemahannya itu bisa juga ya, maksudnya keterangan yang jelas ya, apa yang telah diriwayatkan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala dari berita-berita. Upaya ini diikuti juga orang yang kedua namanya Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, lantas oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari yang wafat tahun 1014 Hijriah, yang menulis kurang lebih 40 hadis qudsi dalam satu manuskrip sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Zarkali. Imam An-Nawawi juga memiliki karya berisi hadis-hadis qudsi. Berikut 4 kitab hadis qudsi terpopuler dan terbesar. Yang pertama kitab Al-Ittihaf ya, Al-Ittihaf As-Sunniyah bil ahadith al-Qudsiyah karya Imam An-Nawawi. Imam Al-Munawi yang wafat tahun 1025 Hijriah. Jumlahnya kurang lebih 272 hadis yang diurut berdasarkan abjad Arab, alif, ba, ta, tha gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua kitab Ithafat As-Sunniyah fi al-Ahadith Al-Qudsiyah karya Muhammad Al-Madani. Jumlahnya sekitar 864 hadis yang disusun dalam 3 bab. Bab pertama berisi hadis yang dimulai dengan kata qala, Allah berfirman gitu ya. Bab kedua berisi hadis-hadis yang dimulai dengan kata-kata yaqulu, sama juga Allah sedang berfirman. Bab ketiga berisi hadis-hadis yang tidak diawali 2 kata tersebut, dan bahasan terakhir itu disusun berdasarkan abjad dengan memperhatikan huruf kedua dari akar kata bahasa Arab atau akar kata Arab. Perlu diketahui pula bahwa hadis-hadis dalam kitab ini tidak diambil dari rujukan utama Syekh, tetapi sebagian besarnya dinukil dari kitab Jam'ul Jawami' karyanya Imam Suyuti. Sebagian kecil yang diambil dari sumber rujukan lainnya, sebagaimana disampaikan oleh penulis sendiri pada akhir bahasannya. 2 kitab karya Al-Munawi dan Al-Madani tidak mengumpulkan seluruh hadis qudsi. Artinya 800 tadi 64 hadis itu masih belum mencakup semua hadis qudsi ya. Sehingga masih banyak hadis qudsi lainnya yang belum dicantumkan. Di samping itu hadis-hadis yang mereka nukilkan tidak diteliti dan tidak dibedakan antara yang bisa diterima atau yang tertolak, antara yang sahih dan yang dhaif, serta tidak juga dijabarkan sanad-sanadnya sehingga dapat diteliti dan dikomentari. Bahkan tidak disebutkan sumber-sumber aslinya agar mudah untuk dirujuk ya. Ini kemungkinan besar karena waktu itu masih tidak semudah sekarang orang mencari referensi ya. Urutan nukilannya tidak pula disusun secara tematik sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal dikarenakan sejumlah hadis yang bertema sama tidak disatukan, namun dibawakan secara terpisah-pisah dan berserakan. Inilah fakta yang ditemukan dalam 2 kitab ini. Artinya di sini seakan-akan penulis tidak mereferensikan 2 buku ini ya, karena masih bercampur baur hadis sahih dan juga dhaif atau maudhu'nya.
Yang ketiga buku rujukan yang pernah ditulis atau buku yang pernah ditulis dengan hadis qudsi adalah kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah yang disusun oleh Komite Al-Quran dan Hadis Majlis Tinggi Urusan Islam di Kairo, Mesir. Jumlah hadisnya mencapai 400 dan disusun secara tematik sehingga mudah dimanfaatkan. Akan tapi hadis-hadisnya hanya dinukilkan dari Kutubus Sittah dan Muwatta Imam Malik. Yang pegang bukunya atau yang lihat di itu Kutubus Sittah yang difoto juga ibu bisa tandain, notkan, itu terjemahannya adalah buku 6 buku hadis. Jadi ada 6 buku utama hadis yang jadi rujukan umat Islam. Sahih Bukhari pertama, Sahih Muslim yang kedua, Sunan ya, Tirmidzi, kemudian Sunan Abi Daud, ya, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. 6 ini, 4 Sunan dan 2 Sahih Bukhari Muslim ini dikenal dengan Kutubus Sittah, 6 buku hadis. Dan Al-Muwatta Imam Malik, nama buku Imam Malik namanya Muwatta. Ini dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun hadis-hadis qudsi. Kemudian dikatakan tanpa merujuk pada kitab-kitab sunnah lainnya. Alhasil masih banyak hadis qudsi yang tidak tercantum dalam kitab ini. Di samping itu hadis-hadis yang bersumber dari selain kitab As-Sahihain, maksudnya Bukhari, Muslim, 2 buku sahih, sebagian besarnya perlu diteliti kembali terkait derajat sahih dan dhaifnya. Yang terakhir, yang keempat adalah kitab Jami' al-Ahadits Al-Qudsiyah. Kitab ini semacam ensiklopedia hadis qudsi yang dilengkapi syarah, penjelasan, tahqiq. Tahqiq itu penelusuran kembali tentang kesahihan hadisnya serta indeks ilmiah yang beragam. Berdasarkan referensi inilah kami merangkum hadis qudsi dalam buku Sahih Ahadits Qudsiyah. Ya. Jadi buku ini sekarang adalah rangkuman dari semua buku-buku yang ada itu. Yang keempat sekarang poin hanya, ini mungkin yang sedikit butuh fokus ya, karena masalahnya bagaimana membedakan antara hadis qudsi dengan ayat-ayat Al-Quran. Sementara dua-duanya diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan Al-Quran dan hadis Nabawi. Al-Allama Asy-Syihab bin Hajar Al-Haythami rahimahullah menerangkan dalam Syarah Al-Arba'in Nawawiyah pada penjelasan hadis ke-24. Itu yang digaris miringin Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syarah artinya penjelasan Bapak Ibu sekalian. Al-Arba'in An-Nawawi maksudnya hadis 40-nya Imam Nawawi. Pernah kelas belajar tentang hadis 40-nya Imam Nawawi? Itu dasar sekali Bu ya. Ibu kalau pertama belajar hadis biasanya belajar 40 hadis Imam Nawawi. Itu bukunya kecil kayak buku saku gitu. Ada banyak dijual, bisa dibaca gitu ya. Ini juga sudah pernah kita jelaskan dengan hadis arba'in. Ini standar sekali, orang kalau belajar hadis biasanya mulai dari situ, ya. Tapi yang jelas banyak ulama setelah Imam Nawawi menyusun 40 hadis, mereka membuat lagi buku namanya syarah, menjelaskan lagi, merincikan. Misalnya Imam Nawawi itu kan menulis 40 hadis tanpa ada penjelasan, cuma isi hadis. Abdullah bin Umar berkata Nabi SAW bersabda, isi hadisnya. Terus Anas bin Malik berkata Nabi SAW isi hadisnya, begitulah. Nah nanti banyak ulama datang lagi setelah Imam Nawawi, lalu mereka mensyarah, menjelaskan. Makanya dikenal dengan Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah itu salah satu penulisnya adalah tadi Al-Allama Asy-Syihab bin Hajar Al-Haythami. Dia mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh di hadis nomor 24, dia mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis Damaskus, riwayat Abi Dzar Al-Ghifari anhu dari Nabi SAW bahwa beliau meriwayatkan dari Rabbnya, dia berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altum bainakum muharraman fala tadhalamu. Yang artinya Allah berfirman, kata Nabi SAW, wahai hamba-hambaku, ini salah satu bunyi hadis qudsi, nanti ada dibahas insyaAllah. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Menzalimi berarti mengambil hak orang lain ya yang bukan haknya atau tidak memberikan hak orang lain. Yaitu dengan pernyataan berikut, ada catatan penting yang besar manfaatnya untuk diketahui terkait perbedaan antara wahyu yang dibaca atau Al-Quran dan wahyu yang diriwayatkan dari Nabi, dari Rabbnya yang bersumber dari hadis-hadis ilahiyah yang diistilah dengan hadis qudsi. Yang jumlahnya lebih dari 100 hadis sehingga oleh beberapa ulama disatukan dalam satu juz buku yang tebal. Sungguh hadis riwayat Abi Dzar ini termasuk termulia dari hadis-hadis qudsi. Ketahuilah kalam atau perkataan yang disandarkan kepada Allah ada 3 macam, Al-Quran, Al-Kitab dan hadis qudsi.
Ya, jadi yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dan yang termulia tidak lain ialah Al-Qur'anul Karim, sebab kemukjizatan dari berbagai sisi yang membuat perkataan ini berbeda dengan perkataan lainnya. Ia kitab yang abadi sepanjang masa, maksudnya Al-Qur'an, ya. Terjaga dari perubahan serta pergantian, haram disentuh oleh orang yang berhadath. Ini hukum Al-Qur'an, ya. Jadi ibu dan bapak kalau baca hadis sekarang, itulah Al-Quran sekarang, itulah Al-Quran yang turun dari zaman Nabi. Dan begitu terus sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada yang berubah. Kita beda dengan Injil. Injil itu ada revisi Injil setiap tahun, ya. Jadi Vatikan itu sering mengeluarkan revisi Injil edisi baru. Makanya mereka tidak bisa hafal kitab mereka, ya. Utuh ya maksudnya, kalau sebagian ayat mungkin. Tapi Al-Quran tidak akan pernah berubah. Surah An-Nas begitu terus, surah Al-Falaq begitu terus, Al-Baqarah begitu terus, tidak akan berubah. Maka memang Allah menjaga Al-Quran itu, tidak ada pergantian. Dan juga tidak boleh disentuh bagi orang yang berhadath, junub, haid, dalam kondisi pendapat jumhur ulama itu tidak dalam keadaan berwuduk bahkan, ya. Nah, itu juga tidak menyentuhnya. Haram dibaca oleh orang yang junub, haram diriwayatkan secara makna. Nggak boleh kita bilang, ada ayat pernah saya dengar maknanya sih begini, ya. Memang harus dinukil ayatnya. Dia tidak bisa, beda dengan hadis, ya. Wajib dibaca di dalam sholat, seperti surah Al-Fatihah, disebut sebagai Al-Quran atau kitab yang dibaca. Setiap huruf, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Ini tidak berlaku pada hadis kursi atau hadis lainnya. Ya, cuma Al-Quran saja. Tidak boleh diperjualbelikan menurut salah satu pendapat Imam Ahmad. Namun menurut kami hukumnya makruh saja. Serta kualifikasinya diistilahkan dengan ayat dan surah. Ya, misalnya surah ini terdiri dari ayat sekian. Nah, itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis Nabawi ataupun hadis qudsi. Berbeda dengan kitab-kitab lain dan hadis-hadis qudsi dalam tulisan yang boleh disentuh dan dibaca orang yang berhadat dan junub. Boleh nggak saya baca hadis sementara saya junub? Boleh, ya, tidak masalah. Ya, ibu dalam kondisi haid nifas juga boleh tetap baca buku hadis, nggak masalah. Hadis majelis ilmu nggak ada masalah. Tapi sentuh Al-Quran tidak boleh. Yang boleh saya ulangi, berbeda dengan kitab-kitab lain dan hadis-hadis qudsi dalam tulisan yang boleh disentuh dan dibaca oleh orang berhadat dan junub, yang boleh diriwayatkan secara makna, yang tidak boleh dibaca dalam sholat. Hadis qudsi tidak boleh, hadis tidak boleh dibaca dalam sholat, ya. Kecuali memang doa yang Nabi ajarkan, dia sudah jadi bagian daripada bacaan sholat, tapi tidak dikatakan dia Rasulullah SAW. Misalnya kita rukuk, misalnya Rasulullah SAW bersabda, suruh membaca kita Subhana Rabbil Azim, agungkan Allah pada saat rukuk, tidak bisa. Cuma langsung aja Subhana Rabbil Azim, dan kita tidak nukil hadisnya. Bahkan kalau orang membaca hadis dalam solat bisa membatalkan solat yang tidak disebut Al-Quran. Dan yang satu hurufnya tidak bernilai 10 kebaikan saat dibaca. Kalau kita baca hadis tidak ada satu hurufnya 1 pahala, tapi Al-Quran 10 pahala, tapi Al-Quran 10 pahala. Yang tidak haram atau makruh diperjualbelikan berdasarkan kesepakatan ulama dan kualifikasinya tidak disebut ayat ataupun surah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini kurang lebih perbedaan dasar Al-Quran, hadis qudsi dan hadis biasa. Yang kedua, Alkitab atau kitab-kitab suci milik para nabi sebelum mengalami perubahan dan penyimpangan. Ini bisa jadi referensi firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang Injil, Taurat, Zabur sudah banyak diubah sehingga sudah tidak jadi rujukan lagi. Yang ketiga, hadis qudsi atau hadis yang diriwayatkan secara ahad. Tadi ahad satu jalur saja kepada kita dari Nabi SAW yang disandarkan kepada Allah. Hadis qudsi adalah kalam Allah yang disandarkan kepadanya, dan inilah ciri umumnya. Dengan demikian penisbatan ini kembali kepada subjek atau pelaku pembicara. Pasalnya yang pertama kali menuturkannya adalah Allah, namun terkadang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Mengingat beliau menyampaikan ini dari Robnya, berbeda dengan Al-Quran disandarkan kepada Allah semata. Redaksi yang umum digunakan dalam hadis qudsi sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah Allah berfirman atau berlafaz Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Robnya. Atas dasar itu para ulama berbeda pendapat terkait sunnah atau hadis Nabi lainnya, apakah semua berdasarkan wahyu atau tidak. Ayat misalnya wama yantiqu anil hawa dalam surah An-Najm ayat 3. Ya, artinya dan dia Nabi Muhammad SAW tidaklah diucapkan Al-Quran menurut keinginannya.
jelas-jelas menguatkan kemungkinan pertama, yaitu berdasarkan wahyu juga. Hal ini didukung oleh pernyataan Nabi SAW sendiri, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sungguhnya aku diberi kitab Al-Quran dan wahyu yang sepertinya bersamanya. Maksudnya adalah hadis. Hadis kursi tidaklah terbatas pada satu cara penerimaan wahyu, yaitu melalui malaikat Jibril. Namun bisa juga dengan cara-cara lain, misalnya melalui mimpi, pemberitahuan dalam hati atau ilham, serta melalui lisan para malaikat. Ini contohnya penerimaan hadis qudsi. Riwayat hadis qudsi memiliki dua redaksi umum, yaitu lafaz Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Robnya, atau lafaz Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulnya, atau Rasul darinya. Darinya N-nya besar, kata ganti Allah. Dan makna kedua redaksi ini sama. Di dalam Al-Kulliyat karya Abul Baqa terkait perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi disebutkan lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah melalui wahyu yang jelas. Sementara hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah SAW dan maknanya dari Allah melalui ilham atau mimpi tanpa melalui perantara. Ini semua masih perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi ya. Beberapa ulama mengemukakan Al-Quran adalah wahyu yang lafadznya mukjizat dan diturunkan melalui perantara Jibril. Adapun hadis qudsi bukan mukjizat dan disampaikan tanpa perantara. Hadis seperti ini disebut dengan hadis qudsi, hadis ilahi atau hadis rabbani. At-Tibbi mengatakan Al-Quran ialah kumpulan lafaz yang diturunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Al-Quran diturunkan langsung oleh Jibril. Sedangkan hadis qudsi adalah khabar atau informasi yang disampaikan secara makna melalui ilham atau mimpi kenabian. Kalau nabi-nabi semua mimpinya itu pasti mukjizat ya, pasti wahyu gitu ya, bukan seperti kita. Kemudian beliau memberitahukan kepada kaum muslimin dengan redaksi khusus dari perkataan sendiri. Adapun hadis-hadis nabawi selain hadis qudsi, semuanya tidak beliau sandarkan kepada Allah dan tidak pula beliau tegaskan bahwa ia diriwayatkan darinya. N-nya besar, kata ganti Allah. Demikian uraian singkat perihal karakteristik hadis qudsi yang membuatnya berbeda dengan Al-Quran dan hadis nabawi. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasannya. Saya simpulkan di poin ini ya, sampai halaman 12 Bapak Ibu sekalian. Nanti kita juga akan datang ya. Jadi Al-Quran itu otentik, hanya firman Allah, tidak ada dikatakan Rasulullah menyampaikan tentang Tuhannya. Begitu intinya. Langsung Allah berfirman dan dia mukjizat. Dia punya kemuliaan di atas semua hadis-hadis, hadis qudsi dan hadis biasa, gitu ya. Membacanya setiap hurufnya dapat pahala dan dibaca dalam sholat, gitu ya. Sementara hadis qudsi itu Nabi SAW bedanya sama hadis nabawi biasa. Nabi bilang Allah berfirman, Tuhan kalian berfirman, diwahyukan kepadaku misalnya. Atau tadi ada indikasi yang menunjukkan, misal tadi hadis tentang disembelihnya mati. Maka pada saat mereka ahli surga dan neraka mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Mereka semua mengatakan, iya wahai Tuhan kami. Berarti itu adalah hadis qudsi. Itu perbedaan dasar dengan hadis biasa. Kalau hadis biasa Nabi tidak akan mengatakan Allah berfirman. Langsung saja Rasulullah SAW, inna ma'alamalu bin niyat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Langsung masuk kepada lafaz hadisnya. Ya, kurang lebih ini gambarannya Bapak Ibu sekalian ya. InsyaAllah kita akan perkuat lagi di bahasan kita akan datang beberapa poin yang tersisa tentang keistimewaan hadis qudsi, baru kita masuk nanti ke hadis pertamanya, itu insyaAllah di halaman 21. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka